Assalamualaikum. Sebelumnya kita sudah bahas betapa Asosiasi Jantung Amerika saja dan sejumlah riset itu menunjukkan kalau di balik fasting itu ada risiko-risikonya yang perlu dimitigasi. Terus ya, berdasarkan pendalaman dari para pakar, salah satu risiko yang selama ini kurang kepegang dan agak disepelekan itu saat buka puasanya, saat refeedingnya, yang disebut sindrom refeeding. Pas puasanya gitu ya, dijagain bener, tapi begitu puasa selesai, pasca puasa, itu kalau ngawur ya bisa kecebur ke permasalahan yang ringan atau yang berat. Bisa jadi risiko gangguan jantung kemarin itu lebih tepat disebut sebagai risiko refeeding yang kurang cermat daripada risiko fastingnya itu sendiri walau alam. Terus seperti apa sih pola refeeding yang terbaik? Kita pernah ulas tuh, linknya ada di deskripsi. Tapi kemarin saya tonton lagi sharingnya Dr. Mark Hyman. Kata dia, refeeding atau buka puasa yang terbaik itu tergantung jenis puasanya. Pertama, untuk fasting yang tipis, yang overnight 12 jam, ini sebenarnya bebas. Kita bisa makan normal saja, insya Allah aman, karena ya 12 jam itu kelas tipis. Cuman saran Mark Hyman dan pakar-pakar yang moderat model kayak Walter Longo, supaya manfaat fastingnya tidak termentahkan lagi, pasca fasting itu jangan terus kebanyakan junk food dan gula karbo. Mentang-mentang habis fasting terus kepedean, jangan. Kalau refeedingnya terus keranjingan gula karbo junk food, itu dalam jangka panjang bukannya sehat, malah cepat meninggal. Itu katanya. Wah, mati ini. Jadi yang terbaik itu pasca fasting intermittent yang tipis, sekelas 12 jam di waktu malam, buka puasanya, refeedingnya, fokus dibanyakin makanan yang memperkuat healing. Itu utamakanlah unsur protein dan lemak yang sehat. Dan itu mikronutrien yang balance. Kalau Dr. Walter Longo merekomendasikan plant-based karena berdasarkan observasi dia yang pada panjang umur sampai 100 tahun atau lebih itu banyak makanan yang plant-based. Tapi mungkin dalam hal ini ada yang mazhabnya beda. Itu yang tipe pertama. Tipe kedua, kalau puasanya extended fasting, ini merupakan puasa yang kelasnya lebih serius. Kalau refeedingnya asal, beneran bisa bahaya. Dari berbagai pakar dan pengalaman sendiri juga, untuk extended fasting yang kelasnya berat, refeeding itu mesti fokus pada smoothing. Dari nggak makan segitu lama, pengasupan kembali, atau buka puasanya itu nggak boleh sekali jebret, mesti gradual. Tahap pertama itu kalau bisa sekedar sinyal simbolik tok yang mengabarkan pada tubuh kita bahwa fasting is over. Ini nggak mudah karena biasanya begitu kita merasa target sudah tercapai, hasrat untuk makan enak itu meledak-ledak. Cuma ini mesti ditahan. Terus batas extended fasting atau prolong fasting itu puasa berapa jam? Ini pun tergantung tiap orang. Kalau yang udah biasa praktekin, udah teradaptasi, 20-24 jam itu bisa cincai. Tapi yang belum pembiasaan, 18 jam atau kurang dikit dari itu bisa sudah merupakan extended fasting dan refeedingnya mesti mengutamakan smoothing, berbuka secara gradual. Semakin ekstrim fastingnya, itu mesti semakin gradual. Asupan protein itu nggak boleh langsung saprek gitu, dan lemak juga. Dan gula karbo pun kayak gitu. Bahkan air aja juga nggak boleh langsung banyak. Mesti berangsur-angsur, bahkan untuk extended fasting tertentu, bisa sampai 24 jam atau 2-3 harian gitu. Kita mesti pantang makan kenyang, pantang kenyang air, asupan itu harus ala kadarnya. Kalau enggak, ya kayak kasus yang di Eropa dulu udah pernah kita bahas tuh. Silakan aja dicek di video yang linknya ada di deskripsi. Boleh dibilang ya, selepas extended fasting, prolong fasting, itu kita nggak boleh makan biasa lagi. Pantang banget overeating, itu amat bahaya. Makan normal aja, itu besesek. Walah, apa tuh terjemahannya besesek? Silakan aja ya, tanya sama orang Jawa. Porsinya harus dikit di bawah normal. Masih semi fasting gitu, 24 jam atau beberapa hari, tergantung kondisinya. Habis itu baru deh boleh makan level normal, dan yang paling bahaya itu kalau kebanyakan protein lemak. Gimana? Kalau fastingnya dry fasting ala puasa muslim, puasanya kan relatif pendek tuh, paling sekitaran 13-14 jam aja kalau di Indonesia. Tapi sifatnya dry fasting, nggak makan dan nggak minum. Ini mestinya yang perlu diutamakan pada saat buka puasa itu asupan air minum dulu untuk rehidrasi. Tapi kebanyakan itu juga nggak boleh. Perut nanti malah jadi kurang nyaman dan secara kesehatan itu juga kurang sehat. 2-3 teguk air aja biasanya itu udah terasa piar-piar enak banget gitu. Nah, habis minum air secukupnya itu boleh makan beberapa suapan. Tapi yang terbaik itu jangan langsung sekenyangnya.
itu bisa menegasikan manfaat-manfaat fasting. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2-3 bulir kurma muda, kurma rutop, atau kalau nggak ada yang muda, ya kurma yang manis. Sama dengan itu, kalau puasa yang kelasnya moderat. Puasa 20-24 jam itu buat yang udah adaptasi bisa termasuk puasa moderat. Ini pun buka atau refeedingnya yang terbaik bergelombang begitu. Pertama, porsi simbolik dulu, porsi kecil. Kurang lebih sekedar memberikan hints, informasi ke tubuh kita, prepare yourself, food is coming. Terus, setelah 1 jam atau sekitar itu, baru deh boleh makan porsi normal atau yang terbaik itu sedikit di bawah normal. Terus harus cukup porsi lemak dan protein yang berkualitas, harus balance dari sisi mikronutriennya, dan sebisa-bisa batasilah junk food sama gula karbo. Minum juga nggak boleh kebanyakan sampai pelempokan, itulah yang paling menyehatkan. Bedanya nih sama yang extended fasting, kalau yang extended fasting bisa perlu sampai seharian atau lebih, makan dikit-dikitnya demi untuk smoothing, tapi kalau yang sifatnya moderat ini, 1 jam aja atau sekitar itu biasanya udah cukup untuk menyiapkan kembali enzim-enzim pencernaan yang diperlukan untuk menjemput asupan protein lemak yang masuk. Catatan tambahan lagi, untuk yang moderat ataupun yang extended nih, asupan gula karbo itu sebetulnya enggak apa-apa pasca fasting, bisa untuk buka. Entah berupa buah-buahan, madu, minuman manis, seperti itu. Tapi tentunya jangan kelewatan atau kebanyakan. Puasa atau enggak puasa, itu racun sih kalau kebanyakan, sering kita omongin. Perkecualian tentunya untuk yang ada insulin resistan atau diabetes atau sindrom metabolisme atau gangguan fatty liver. Kalau yang ini sebaiknya ya agak pantang gula aja lah, atau sejenisnya. Yang mesti diwaspadai lagi terkait gula karbo ini, kata Dr. Gundry dan yang sealiran itu jangan terus dibiasakan dan atau sampai bikin ketagihan. Misal nih, gara dibiasain buka puasa dengan teh manis, ujungnya ketagihan. Kalau buka nggak dapat teh manis, jadi galau. Nah, jelek tuh kalau sampai kayak gitu. Lebih baik buka itu divariasikan aja. Kadang refeedingnya ada unsur manis, tapi kadang juga enggak. Kadang cuma minum aja bahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Yang beliau sukai itu sebetulnya kurma rutop, tapi bukannya nggak selalu pakai itu sebagai takjilnya. Lumayan seringnya ya udah cuma air tok untuk 1 jam pertamanya kayak gitu. Menjelang isya baru diasup makanan yang lebih serius. Itu deh. Ini sekedar sekilas lintas, nggak begitu komprehensif, tapi intinya yaitu tadi. Kalau pengen fasting itu manfaatnya optimal dan risikonya minimal, seriuslah memikirkan refeeding. Dan semakin berat kelas fastingnya, keseriusan refeeding mesti semakin tinggi. Pengasupan saat buka puasanya itu mesti semakin smooth, semakin gradual. Cukup dulu lah ya. Terima kasih.